Berdasarkan dugaan sejarah dari buku Saritem Uncensored, 1838, saat itu Bandung baru berusia 28 tahun. Sebuah tangsi militer Belanda berdiri di kawasan Gardu Jati, Bandung. Sebuah tempat yang tentunya penuh akan tentara-tentara Belanda yang kesepian. Ya, saat itu istri-istri mereka dilarang masuk ke Indonesia, sehingga banyak di antara mereka yang mengambil wanita-wanita pribumi untuk diperkerjakan. Mereka akan tinggal di rumah tuan Belanda, mengerjakan pekerjaan rumah, menyiapkan segala keperluan sang tuan. Para wanita ini bertugas mengawasi para pelayan di rumah Belanda. Bahkan, wanita pribumi juga harus menjalani tugas sebagai seorang istri, sekalipun tidak sah. Kemudian wanita-wanita ini disebut sebagai nyai. Sebagai seorang nyai, tak selalu bahagia. Bahkan tak jarang jika tuan bosan, nyai bisa saja dioper ke menir Belanda lainnya. Sementara itu di saat yang sama, ada beberapa nyai yang benar-benar menemukan cinta. Walaupun para nyai seringkali mendapat julukan gundik, sebuah sebutan yang tidak semua orang suka. Dari sekian banyaknya nyai, Saritem adalah salah satunya. Parasnya cantik, sayang sekali tidak ada tulisan yang menerangkan asal-usulnya. Sebagai nyai tercantik saat itu, Saritem memiliki banyak penggemar Eropa. Tapi tentu saja, Saritem sudah dimiliki seorang menir. Nama aslinya Sari Iteng, tapi entah kenapa orang lebih suka menyebutnya Saritem. Ada yang percaya, pada suatu ketika Saritem mendapatkan sebuah tugas. Ia harus mencarikan nyai-nyai baru untuk para menir di Bandung. Lalu ia memutar akal. Baik tuan, saya akan mencarikannya untuk tuan. Atas perintah itu, Saritem mencari perempuan-perempuan muda dan cantik dari kota-kota lain, di antaranya Indramayu. Segera sesaat setelah wanita-wanita ini terkumpul di Bandung, Saritem mulai mengajari mereka untuk menjadi seorang nyai sejati. Nyai biasanya tinggal bersama sang menir, seperti istri saja, tapi tidak dicatat dalam catatan pernikahan. Karena peraturan kala itu melarang pria Eropa menikahi wanita pribumi. Bahkan, jika selama menjadi nyai ia melahirkan anak blasteran, maka anak tersebut harus diserahkan pada pihak ayah. Memiliki seorang nyai dirasa masih terlalu menyulitkan untuk sebagian menir. Di antara mereka, lebih memilih wanita penghibur yang hanya akan dikencani semalam saja. Hal ini menjadi alasan seorang nyai untuk mengumpulkan para gadis. Dia difasilitasi gedung besar untuk menampung gadis-gadis ini. Sekali waktu, pria-pria Belanda akan datang ke sana. Alasannya jelas, untuk membelai gadis-gadis pilihannya. Sepertinya keberadaan rumah para gadis ini menjadi ladang yang cukup menjanjikan untuk beberapa orang, sehingga mulai banyak orang-orang pribumi yang membuat usaha serupa. Berkembanglah Gardu Jati menjadi deretan rumah bordil. Namun begitu, banyak juga gadis-gadis yang mengeluh. Saya capek, saya ingin berhenti. Sebagian dari para gadis ini ingin berhenti dari dunia malam. Saritem, yang merupakan senior di sana, menjadi tempat curahan hati mereka. Apakah kalian benar-benar ingin berhenti? Baiklah, aku akan mengabulkannya. Dengan pengaruh besar dari suaminya, juga dengan bantuan dana dari suaminya, Saritem mulai membebaskan para kupu-kupu malam ini satu persatu. Walaupun begitu, kawasan Gardu Jati sudah terlanjur ramai, dan orang-orang sudah kadung menyebutnya dengan daerah Saritem. Apakah Saritem benar-benar pernah ada? Setidaknya itulah yang dipercaya sebagian orang. Hingga sebuah foto wanita cantik bersanggul dan berkebaya kemudian diyakini sebagai sosok Saritem, sang kembang era kolonial. Setidaknya, namanya sering menjadi buah bibir dari tahun 1838, sampai akhirnya pemerintah kota Bandung menutup perjalanannya tahun 2007 silam. Selain itu, beredar juga cerita bahwa Saritem sebenarnya tidak ada hubungannya dengan tempat prostitusi yang kala itu menjamur di gang tersebut. Sosok Saritem adalah seorang pedagang jamu yang lahir di Sumedang. Pada suatu ketika, ia sedang berdagang jamu dan bertemu dengan seorang menir Belanda. Menir itu terpesona dengan kecantikan ibu Saritem, kemudian mengangkatnya menjadi nyai. Selanjutnya, kehidupan Bu Saritem berubah drastis. Pada saat itu, penduduk pribumi sudah memeluk agama Islam, sehingga ada tradisi mudik setiap lebaran. Bu Saritem mudik ke Sumedang dengan penampilan baru, perhiasan-perhiasan, dan kebaya mahal. Gadis-gadis lain di kampungnya melihat dan berpendapat
bahwa menjadi seorang nyai bisa merubah taraf hidup seseorang. Akhirnya mereka pun mencari cara untuk dapat pindah ke kota dan menjadi nyai. Sejak saat itu mulai banyak gadis-gadis dari daerah-daerah yang berkumpul di Bandung untuk menjadi nyai. Dan kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para tentara Belanda di tangsi-tangsi militer. Mereka memakai gadis-gadis ini untuk menjadi pemuas nafsu mereka. Karena manusia tidak semuanya baik dan juga tidak semuanya bernasib baik, ada di antara nyai-nyai ini yang diperlakukan semena-mena. Jika tuannya bosan, maka akan dioper ke menir yang lain. Tapi tidak semua dari gadis ini mau, dan mereka yang menolak akan mendapatkan perlakuan yang semena-mena. Dan mereka meminta tolong pada Ibu Saritem. Ibu Saritem pun sebagai seseorang yang dipercaya memiliki kemampuan spiritual lebih daripada yang lain, kemudian memantrai atau memberikan doa-doa kepada para gadis ini, termasuk kepada para gadis yang kemudian diperkerjakan di rumah bordil, supaya rumah bordilnya tidak laku. Dan siapa saja yang hendak memakai jasa para gadis ini merasa tidak sudi. Sepertinya doa Bu Saritem dikabulkan. Satu persatu rumah bordil di sana tutup, dan para gadis dipulangkan atas bantuan Ibu Saritem. Tentang mana versi yang benar, biarkan saja cerita ini menjadi bagian dari sejarah yang bertutur sendiri.